Hal yang terbaru pada saat ini yang perlu kita ketahui bahwa adanya perubahan dari nomor NPWP kita. Yang tadinya kita punya nomor NPWP dengan kartu NPWP, sekarang berubah dengan menjadi nomor NIK yang dipakai. Jadi menggunakan nomor NIK. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Dengan adanya perubahan ini, apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan? Nah, pada saat ini saya membuat tutorial ini langsung karena saya sendiri pun belum melakukan dan belum mengupdate. Jadi saya membuat tutorial ini sekalian saya mengupdate dan merubah nomor NPWP itu menjadi nomor NIK saya, yaitu dengan caranya langkah-langkahnya yang cukup mudah. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu di channel Buyung Kosaputra, channel yang menampilkan tutorial, edukasi, agar kita semua bisa saling berbagi, bisa saling sharing. Maka pada saat ini sebelum kita masuk ke dalam topik yang menarik, yang lagi hot, maka saya mengundang bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengklik tombol subscribe atau yang baru pertama kali mengunjungi channel Buyung Kosaputra, maka saya mohon ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya agar setiap video-video yang terbaru, video tutorial, video edukasi dapat Bapak Ibu terima notifikasinya ketika sudah diupload ke dalam YouTube. Hal yang terbaru pada saat ini yang perlu kita ketahui bahwa adanya perubahan dari nomor NPWP kita. Yang tadinya kita punya nomor NPWP dengan kartu NPWP, sekarang berubah dengan menjadi nomor NIK yang dipakai. Jadi menggunakan nomor NIK. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Dengan adanya perubahan ini, apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan? Nah, pada saat ini saya membuat tutorial ini langsung karena saya sendiri pun belum melakukan dan belum mengupdate. Jadi saya membuat tutorial ini sekalian saya mengupdate dan merubah nomor NPWP itu menjadi nomor NIK saya, yaitu dengan caranya langkah-langkahnya yang cukup mudah. Kita langsung saja. Jadi Bapak Ibu tidak bingung bagaimana langkah-langkahnya, kita langsung masuk ke dalam cara mengupdate-nya. Untuk mengupdate atau memvalidasi nomor NIK kita sehingga nanti nomor NPWP-nya berubah menjadi nomor NIK, maka Bapak Ibu harus mendaftarkan atau memverifikasinya dengan secara online. Masuk ke alamat djponline.pajak.go.id. Jadi kita tinggal ketikkan saja di sini djponline.pajak.go.id lalu kita enter. Nah, dia nanti akan muncul, bisa lihat seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi kita masuk di sini djponline.pajak.go.id. Di sini saya hanya akan memberikan tutorial bagi Bapak Ibu yang sudah dapat melaporkan dirinya secara online. Bagaimana bagi yang belum? Bagi yang belum, maka harus mendapatkan kode EVIN. Kode EVIN-nya di mana dapatnya? Bapak Ibu harus datang ke kantor pajak untuk mendapatkan kode EVIN supaya bisa melakukan pelaporan secara online. Nah, ini penting. Karena saya sudah memiliki user ID, maka saya bisa melakukan pelaporan setiap tahunnya secara online. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Bagi Bapak Ibu yang belum punya user ID untuk melapor secara online, maka perlu datang ke kantor pajak setempat di mana Bapak Ibu membuka atau di kantor pajak terdekat bisa meminta kode EVIN di sana. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan setiap tahunnya tanpa harus datang ke kantor pajak. Nah,
sekarang di sini kita harus melakukan login. Nah, ini sudah berubah ya, lihat di sini. Di sini sudah berubah, lihat ada NIK atau NPWP. Saya masih menggunakan NPWP, belum NIK. Justru sekarang kita mau memverifikasi supaya nomor NPWP-nya berubah ke NIK, karena nanti ke depannya sudah berubah semuanya menggunakan NIK nomornya. Maka di sini kita bertugas untuk memasukkan, sekarang ini saya masukkan NPWP-nya terlebih dahulu. Saya akan masukkan kodenya. Jadi ini nanti kan saya masukkan supaya saya bisa login ya. Setelah kita memasukkan kode NPWP, maka kita memasukkan kode sandinya yang sudah kita buat. Nah, ini sini saya masukkan. Setelah dimasukkan di sini, maka di sini ada kode captcha-nya di sini ya. Kita harus inputan kode keamanan ini yang harus sama dengan apa yang ada di dalam kotak ini. Maka saya akan inputkan. Setelah itu saya klik login. Nah, berhasil. Jadi setelah kita masuk, kita akan masuk ke dalam tampilannya di sini. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilannya. Maka pada saat sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja masuk ke profil. Nah, di profil ini kita bisa lihat ini sudah ada data-data kita semuanya di sini yang bisa kita akses, dan kita harus memverifikasi. Ya, kita harus memverifikasi saat ini. Saya akan masuk untuk memverifikasi. Kita masuk ke profil. Nah, di profil ini kita masuk ke data utama. Ini sudah profil. Perhatikan, apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP administrasi. Jadi di data profil kita masuk ke data utama. Nanti bisa lihat di sini ada data-data yang perlu kita cek. Perhatikan di sini statusnya ada yang berubah tidak, nomor NPWP-nya, nomor NIK-nya. Ya, nomor NIK saya sudah benar. Mohon maaf, saya hidden untuk data-datanya. Jadi saya tidak tampilkan. Yang penting Bapak Ibu bisa lihat di sini status validitasnya. Kalau sudah valid berarti sudah benar. Ya, kalau sudah valid di situ berarti sudah benar. Nah, lalu kita bisa lihat data lainnya. Nah, data lainnya ini alamat yang sesuai. Bisa perhatikan nomor handphonenya, kebangsaan, emailnya, email kita. Kalau ini sudah benar, maka kita langsung saja kita bisa pindah. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dengan klik ubah profil. Yang di data utama juga kalau misalnya belum valid, diperbaiki dulu, lalu kita validasi. Nah, di sini data saya sudah valid, tidak perlu diubah. Lalu tadi data lainnya juga sudah oke semua. Kita masuk ke data KLU. Nah, ini ada di sini data KLU, status validitas data KLU. Nah, perlu dimutakhirkan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, data yang perlu dimutakhirkan di sini. Perhatikan di sini kita statusnya saya masih perlu dimutakhirkan, berarti belum valid. Yang pertama, perhatikan kita di sini klik pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, di sini ketika saya sudah tick mark, kita tick mark pekerjaan dalam hubungan kerja, maka di sini bagian bawahnya kita bisa pilih untuk kode KLU-nya, kan ada pekerjaan, ada kode KLU, kita bisa pilih di sini. Pilihnya dengan, kalau saya di sini memilihnya sebagai pegawai swasta. Nah, maka di sini langsung terisi secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah kita pilih kode KLU-nya. Nanti di sini langsung otomatis bisa lihat ini ya, ada banyak pilihannya. Ada pensiunan, pegawai. Nah, saya di sini isinya sebagai pegawai swasta. Setelah itu kita isi, maka kita harus pastikan status validitasnya. Di sini kalau sudah, yang lainnya ini tidak usah diisi ya. Lalu kita ubah profil di sini. Apakah Anda yakin ingin mengubah? Dengan ini Anda menyatakan bahwa data yang ingin diubah adalah benar. Nah, ini adalah pop-up untuk memastikan, mengkonfirmasi kepada kita
data yang kita input ini sudah benar atau tidak. Kalau misalnya salah masih ya kita klik tidak. Kalau misalnya sudah benar kita klik ya. Nah sekarang kita ketika sudah diubah bisa lihat ya. Begitu saya masuk ke data KLU, data di sini sudah valid, berarti sudah diterima, sudah oke. Nah di sini ada KLU-nya juga pegawai swasta, datanya sudah terisi semua. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang mau kita tambah juga di sini bisa kita tambah, bisa kita lihat ya. Kalau ada anggota keluarga yang mau kita input di sini, gitu. Nah ini ya, jadi bisa perhatikan. Kalau misalnya ada yang mau ditambah, maka kita tinggal di sini ubah profil atau kita mau menambahkan juga bisa. Di sini ada tombol tambah di atas ya, atau kita mau ubah profile. Nah ini di sini. Nah ini saya langsung lewatkan saja. Ini saya sudah tidak diubah. Setelah di refresh, maka kita bisa untuk keluar saat ini kita tinggal klik di gambar profil di atas, lalu kita keluar. Nah setelah keluar seperti ini kita bisa login lagi dengan menggunakan nomor NIK kita. Lalu kita masukin NIK, kita masukin kata sandi kita yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan kode keamanan, tulis yang ada di sebelah kiri ini, ya sama, jangan sampai salah. Setelah selesai kita login. Maka sekarang statusnya sudah masuk dan sudah berubah. Nah di sini ya. Jadi di sini posisinya sudah kita bisa login dengan menggunakan nomor NIK. Itu tadi tutorial singkat bagaimana kita memverifikasi data kita karena adanya perubahan NPWP dengan menggunakan nomor NIK. Dan pada saat ini kita masih menggunakan NPWP, maka kita berkewajiban, Bapak Ibu Saudara dan saya berkewajiban untuk memverifikasi data sehingga nanti bisa menggunakan dengan kode NIK. Sekarang ini saatnya atau waktunya untuk kita mengupdate data ini. Jadi mari Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai kita tidak mengupdate karena ini penting yang harus kita lakukan. Nah, mari Bapak Ibu, apabila video ini memberkati, membantu, mengedukasi, bahkan menolong dengan tutorial ini, boleh Bapak Ibu share, bagikan ke semua teman-teman, keluarga, semua akun media sosial Bapak Ibu agar bisa membantu orang lain untuk mereka bisa memverifikasi datanya di DJP online di kantor pajak. Maka kalau ini memberkati, video ini memberkati, ayo Bapak Ibu jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik juga gambar loncengnya. Jangan lupa tinggalkan komentar serta tanda like-nya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.